Halo, selamat sore. Kembali dengan saya di sini dengan acara Afternoon Coffee Time Talks bersama Erwin Krisnanda. Hari ini keren banget karena kita ketemu dengan artis yang sudah mendunia. Kita akan segera panggil Gerson Laude, saksofonis yang lagi naik daun. Halo, Gerson. Iya. Wah, akhirnya ini yang ditunggu-tunggu ini. Apa kabar, Son? Baik banget. Gerson ini adalah kalau orang cari saksofonis di Surabaya itu kayaknya ada di list nomor 1. Jadi kalau hari Sabtu Minggu cari Gerson pasti ada di tempat-tempat wedding gitu ya. Saya taunya Gerson ini untuk ke saksofon tiba-tiba dan mengagetkan. Artinya, loh, tiba-tiba sudah main saksofon dan tiba-tiba jadi keren, tiba-tiba pokoknya sudah naik jadi artis saksofon nomor 1 di Surabaya. Nah, setahu saya sih, cerita yang saya tahu, kan Gerson aslinya dari Ngunut. Wah, maaf ya, buka rahasia nih. Nggak apa ya? Kota tercinta sih. Ngunut, jadi dari Tulungagung kira-kira setengah jam lagi itu Ngunut, kota kecil, tapi di situ tempat Gerson untuk menjalani hidupnya ya, dan kayaknya bermusik juga sebenarnya. Saya ingat waktu itu kamu cerita kamu dulu awalnya main drum, betul ya, Son? Bener banget kok. Dulu drama. Sampai juara drum kan, kalau lomba-lomba juga kan? Di Ngunut, di Tulungagung dulu bass drum sih kok. Dulu. Nah, kan? Jadi ini kayaknya teman-teman nggak banyak tahu loh, kalau ternyata Gerson saxophone yang keren ini ternyata dulu the best drummer. Jadi, wah, habis ini nambah job kayaknya kamu, Son. Kalau saxophone lewat, masuk drum ini. Ya, nah sekarang ini yang lucu di sini, yang saya pengen tahu. Bayangan saya dari drum, terus tiba-tiba jadi ke saxophone tuh bisa diceritakan, Son? Karena beda banget ya, drum itu nggak mikir nada. Udah pokoknya ritme dan segala pernak-pernik yang kecepatan tangan dan sebagainya. Nah, ke saksofon, nah lucunya gini, kalau drum mulutnya nganggur. Kalau saksofon kakinya nganggur kecuali kalau jalan. Tapi kok bisa? Kalau orang drum ke perkusi oke, ya kan? Dari piano ke saksofon oke. Masih ada hubungannya. Nah, ini dari drum menuju ke saksofon. Ceritain, Son. Gimana, Son? Dari Gerson sekitar kelas 4 SD, kelas 3 SD gitu. Karena di rumah ada drum, karena sekolah itu selalu somehow nggak tahu kenapa nggak ada yang nyuruh kok. Jadi keluarga Gerson nggak ada yang suka musik dalam tanda kutip. Bukan musisi gitu, bukan yang nggak ada. Jadi somehow bisa nggak tahu, suka aja tiap sore, nggak pernah keluar after sekolah, after SD, SMP. Itu pokoknya jam berapa ya? Jam 3 sore sampai 6 sore selalu megang drum, nggak tahu kenapa. Main sendiri atau nyetel lagu terus main bareng lagu? Waktu itu nyetel sendiri kok. Main sendiri. Main sendiri. Waduh. Ya technical, single stroke, double stroke, terus iya. Itu zamannya kan Gerson di kampung tuh kok, di kampung Ngunut. Belum ada yang suka gospel, chop, something kayak gitu. Gerson udah belajar. Waktu itu belajar ya sampai Gerson beneran main baru SMA ketemu teman. Jadi benernya suka banget sama drum ya, sampai seperti itu, nggak main sama siapapun, tetap belajar dan main sendiri. Itu berarti drumming banget kan, maksudnya seneng sendiri. Ada orang main drum yang karena seneng main bandnya, main bareng. Ini kan sendirian main tuh drumming. Itu harusnya jadi drummer bagus sepertinya ya kan. Jadi terus SMA, kalau nggak salah ngebandnya ngerok ya, SMA ya, betul? Gerson, waduh, banyak kok. Dan suka banget, nggak tahu drumnya
gabung sama heavy metal, Waduh, main drumnya yang dada gitu. Pernah gitu. double pedal juga. Double pedal. Pernah gue. Waduh. Gospel itu, terus Eh, dulu main festival gitu. iya. Waduh. Festivalnya menarik Mm-mm. karena festival musik band selalu kan Mm-mm. hari Ya, Minggu harus hari ke gereja. iya. Terus Yuk, gimana itu? nah itu selalu. Jadi teman-teman Gerson nih nggak ada yang masalah. Cuman Gerson aja yang udah rumahnya di pinggir di desa, Heeh. Ya. di panitia gimana mainnya supaya terakhir banget. Karena Oh. hari tiba-tiba langsung main di situ. Jadi harus Oh, gitu. jadi tiap lomba selalu ada permintaan itu khusus ya, minta terakhir. Oh gitu. Wah. Karena kalau di gereja nggak bisa ditinggal gerejanya. Harus kalau Hmm. diminta caranya supaya dipindah. Soalnya papanya Gerson ini pendeta, jadi kalau ditinggal, wah ini harus dibantu dulu, ibadah selesai baru boleh kemana-mana gitu ya. Bisa di gereja, terus langsung bawa dulu di gereja ada double pedal. Bawa Wah, simbal. Waktu dulu suka banget sama yang simbal Chinese gitu-gitu, keren. oh iya. Jadi punya gereja dibawain itu. Bawain keluar gitu. Ya, seneng banget sih waktu itu, seneng banget. Iya. Sekarang nggak kepingin ngedrum lagi, Son? Sekarang pengen sih gue, cuman latihan butuh latihan. Iya. Harus memilih ya. Iya. Iya, betul. Harus memilih. Jadi kalau sudah tajam, memang sulit kita bisa menguasai tajam di dua. Ini salah satu memang yang saya akui ya. Kita mau ditajam di dua tempat, dua alat itu agak sulit. Kecuali kita benar-benar bisa mengimbangkan persiapannya. Benar. Itu salah satu kesalahan saya, Son. Saya dulu nyoba semua, saya bisa semua. Jadi akhirnya nggak bagus semua ya. Ya, drum ya cuman sampai situ, keyboard ya cuman sampai situ. Jadi ya nggak bisa, karena semua bisa. Saya trompet main, saxophone main, flute main, tapi ya gitu-gitu aja. Nggak bisa sampai tajam gitu. Nah, tapi saya lihat kamu memutuskan ke saxophone dan sampai sekarang ini, wah itu luar biasa ya. Saxophone itu kan susahnya di tiup bentuk suara dan ini artinya teknik-teknik untuk memainkan nada itu cukup sulit ya di saxophone. Nah, kok tiba-tiba ke saxophone itu gimana? Pasti itu nggak sengaja, itu nggak mungkin dari kecil karena pikiran sudah drum toh. Lah kok bisa switch ke saxophone itu something yang menarik sekali pasti. Gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya waktu kuliah di Surabaya, itu masih ngedrum nih. Masih ngedrum? Ngedrum. Jadi waktu kan SMA di kampung ya, kuliah. Nah, itu pikirannya, wah aku kalau di Surabaya, aku pengen banget main drum yang, bayangannya udah. Gitu ya. Terus? Somehow, satu malam gue, tahu kenapa? Gerson tuh mimpi. Kejadian serius. Gerson mimpi di acara pernikahannya Cece. Jadi Gerson kan ada 4 bersaudara. Yang pertama sama kedua udah married. Yang Cece, terus terakhir Gerson. Gerson main saxophone di nikahannya Cece yang ketiga. Oh iya. Padahal tuh belum berpikir saksofon ya, tapi mimpinya main saksofon. Nggak tahu gua, Gerson waktu itu nggak tahu saksofon. Oh. Itu somehow Gerson jadi gila. Aku nggak mau tahu. Aku harus saksofon. Aku harus saksofon. Dan itu nggak bisa ditahan sampai after itu Gerson tanya sama Koko. Waktu itu Koko pertama ada di kota Bandung. Tuh punya kenalan nggak untuk saksofon? Karena Gerson di Surabaya kali nggak tahu ada kenalan main saksofon, nggak punya. Baru-baru di Surabaya kuliah.
Loh, Akhir-akhir waktu itu berarti sebentar Son. Kamu sampai ya dulu pernah ambil sound course di saya kan? Itu nah, belum saxophone loh itu. Belum belum, kan? belum, Belum kan? Nah, belum. harusnya kamu tanya saya waktu itu. Tapi nggak apa-apa, udah perjalanannya kan sudah jadi jalan yang lain. Tapi intinya waktu itu masih belum ke saxophone ya? Waktu ikut sound course di sini ya? Wah, Oh, berarti... Gerson tanya aku, kalau Koko ini bisa segalanya ternyata. Oh, enggak, maksudnya tanyanya kok sampai ke Bandung gitu loh. Di sini di Surabaya kan juga. Nah, tapi enggak apa-apa, itu perjalanan yang memang harus dilalui dan toh hasilnya luar biasa sekarang gitu ya. Oh, ini luar biasa ya. Jadi untuk mendapatkan pangsit wangsit pertamanya itu dari mimpi, kemudian dikejar sampai dapat. Wah, tapi berarti memang kamu konsisten ya, kamu cari sampai dapat. Jadi kalau kita lihat dari ceritanya Gerson ini, kalau sekarang lihat mainnya Gerson, ya tadi saya sudah play 2 lagu, itu kan luar biasa ya. Sebentar, berarti itu umur berapa Son? Sorry, tanya umur. Start kamu belajar saksofon umur berapa? Kuliah itu umur berapa ya? Nah, kuliah itu mulai 18. 16 itu SMA kan, 16 itu 18 kuliah. Gerson 2019. Tahun keberapa? Tahun 2013 baru start mungkin kok ya. 2013. Itu umur berapa? 2013 berarti 13 tambah 7. Umur 20-an mungkin kok. Umur 20-an? 19 Baru gitu. belajar saksofon ya? Ya. Dan kalau sampai sekarang sudah berapa tahun? Saya udah tanya usiamu berapa, nggak ngomong umur berapa kok. Berapa tahun belajarnya gitu loh. Mungkin sekitar berapa? 7 tahun, 8 tahun. Oh, sudah 7-8 tahun ya? Bener. Oh, udah cukup lama. Di bayangan saya itu instan sekali gitu prosesnya. Tapi pasti dalam 7-8 tahun ini sudah dengan segala artinya sudah siap pakai kan? Sudah main gig, sudah sessionis, tinggal pakai gitu. Nah, proses mulai belajar sampai titik menurut kamu siap untuk bermain dengan orang lain dan siap sessionis, siap segalanya itu berapa lama? Ini penting untuk inspirasi nih. Jadi kalau Gerson kok, tadi Gerson mungkin lanjut bentar. Tadi boleh. dapetin saksofon pertama, Gerson harus berangkat ke Bandung, ketemu temannya Koko tadi, terus beli saksofon second dengan uangnya Gerson. Sangat Gerson waktu itu uangnya nggak cukup. Uangnya nggak cukup. Utang ke papa. Utang dulu ya Pak, nggak punya duit karena kurang. Akhirnya kalau sekarang banyak duit ya Son. Iya. Itu Gerson Rabu atau hari Kamis. After itu kok Gerson langsung balik nih ke kampung. Hari Gerson langsung pelayanan. Wah, oh iya. Berapa hari itu? Pegang berapa hari saksofonnya? 3-4 hari. 3-4 hari ya. Dan buat Gerson untuk siap, benar-benar siap itu katanya jangan nunggu siap kok baru kita main. Ya. Menurut Gerson cara belajar yang paling cepat adalah dengan langsung main nih. Oh ya. Case-nya Gerson langsung pelayanan karena waktu itu pikirannya Gerson yang pertama kali buat Tuhan gitu. Wah, luar biasa. Soalnya gini, kalau kita pelayanan, berarti kita kan harus siap dengan semua key kan. Jadi main D, siapnya di mana, flatnya di mana. Tiba-tiba main F, itu kan jadi berubah, harus cepat kan, mikir sama nyari jarinya. Nah, itu luar biasa, karena saya dulu main trompet, saya ingat waktu belajar trompet, itu saya butuh waktu 1 bulan untuk bisa main hafal ini, ya. Tapi untuk saksofon memang lebih gampang. 1 minggu tiap hari main itu sudah bisa. Jadi nadanya dilatih naik turun, terus lompat-lompat dan mulai kan kita sudah mikir, kalau main D di sini yang sharp-nya kan. Nah, tapi untuk membiasakan itu memang butuh intensitas.
Jadi ya, wah, tapi 4 hari sudah langsung pelayanan ini luar biasa ini. Jadi saking anunya ya, saking senengnya dan diusahakan itu sehari main terus, tidak dimarahi sama orang orang di rumah itu. Nggak peduli kok, nggak peduli. Iya, tidak peduli ya. Nah, sekarang mau tanya nih, kalau orang mau belajar saksofon, karena saya lihat pasti banyak orang lihat saksofon, lihat Gerson main, pasti pengen bisa main gitu. Nah, supaya nggak kaget-kaget, supaya nggak terus ternyata sudah beli mahal-mahal, ternyata wah sulit akhirnya mutung. Nah, mungkin ada baiknya kalau Gerson memberikan tips-tips untuk belajar saksofon. Mungkin mulai dari mana ya? Dari kalau cari saksofon dulu ya, yang mau buat belajar tuh sebaiknya bagaimana? Jadi gini, untuk purchasing, untuk membeli saksofon, pilihan ini yang kesalahan umum yang terjadi di orang awam loh. Jadi beli saksofon itu yang biasa banget aja dulu. Nanti kalau udah bisa, baru kita upgrade. Itu pemikiran yang kalau buat orang awam pasti kayak gitu semua sih, mesti kebanyakan. Iya. Setelah pengalaman Gerson belajar dan ngajar juga murid-murid yang beli di bawah standar, memang murah, tapi di bawah kualitasnya. Jadi antara berhenti belajar saksofon atau harus beli saksofon lagi. Iya. Jadi saksofon ini bedanya apa sih mahal sama murah? Yang pertama, playability. Playability itu maksudnya dimainkan saksofon itu jadi lebih. Jadi misalkan kita mau niup nada, satu nada, misalkan C. Kita itu harus segini, misalkan segini. Ini posisi mulut. Nah, kalau misalkan saksofon murah itu harus misalkan dari C pindah ke D. Kalau saksofon cuman beda dikit banget. Tapi kalau saksofon murah bedanya bisa gini, C, D, E, bisa dibayangin nggak? Ini di mouthpiece-nya, di tiupnya atau di mouthpiece-nya? Oh. Jadi kalau dengan tiupan yang sama nggak dapet ya. Jadi harus berubah terus di sininya. Kan kayak main trompet gitu ya. Kalau trompet kan di sini mainnya. Harusnya kan saksofon ininya nggak terlalu banyak perubahan, jarinya ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kalau trompet itu niupnya 1, jarinya 3, ya kan? Jadi yang sulit itu di sini, karena akan berubah terus, karena ini cuma 3, wolak-walik ya 3 ini aja. Tapi kalau saksofon, jarinya ini klepnya kalau tidak salah 22 ya, Son ya? 22. Ada 22 klep, jadi niupnya sih harusnya satu macam bisa, karena semua nada kita mainkan di penjarian, fingering. Jadi bedanya di situ. Kalau belajar trompet, siap-siap yang dihajar ini bibirnya ya. Tapi kalau saksofon yang dihajar jarinya. Tapi bukan berarti di saksofon niupnya gampang ya. Jadi tadi saya juga baru tahu nih, kalau Gerson bilang kalau saksofonnya kurang bagus, untuk mendapatkan nada-nada yang tepat itu tetap harus mengatur dari tekanan bibirnya ya, kepada reed-nya, kepada mouthpiece-nya. Oh gitu ya, Son. Iya. Adjusting-nya itu jadi seperti lebih ribet. Iya. C gitu kan. Nah ini kalau saksofon yang agak kurang nih, C, D, bisa banyak. Oh. Nah itu nggak bisa hanya ganti mouthpiece-nya aja, karena kan saksofonnya. Kalau jadi gini, kalau mouthpiece itu tone saksofonnya. Jadi menurut dia 100% suara saksofon itu 80% khasnya itu di mouthpiece. Oh iya, 80%. 80%. Tapi untuk playability itu di saksofonnya, di bodinya. Oh, iya. Di bodinya itu kan antara, kalau jarak klepnya hampir semua sama ya, atau beda saksofon jaraknya beda-beda, jarak jarinya. Ini juga tergantung nyetingnya. Jadi kalau misalkan yang lebih tinggi itu suaranya lebih power. Jadi settingan tuh. Kalau bisa disetting ya? Bisa disetting. Tergantung servisnya ke orang mana.
Jadi pengalaman Gerson Oh. di sini, oh dia tuh kasnya kayak gini. Orang Hmm. ini, oh dia tuh kasnya kayak gini. Jadi servisnya gitu. Nggak Kita bisa minta ya, Son? kita Aku juga bisa. minta kayak gini, bisa. Tapi Nah, karena dia punya karakter itu ya. nah, Oh, gitu. Iya, 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 iya. Oke. kan gini, minta banget Mm-mm. gitu. Ya, Oh. kalau kita diem, ya sesuai dia. Oh, gitu. Oke, balik lagi. Berarti milih saksofon itu kan harus standar. Nah, kira-kira harga berapa yang untuk belajar tuh menjadi suka, jadi ndak merepotkan gitu tadi. Kira-kira harga berapa? Karena kalau baru kan berarti satu set antara saksofon dengan mouthpiece-nya ya. Jadi mouthpiece-nya nggak bisa milih, tapi dapatnya sudah cukup baik karena di standar tersebut ya. Ininya ya, mouthpiece-nya ya. Yang Kurang paling, lebih. Mm-mm. kalau mau baru, Gerson Mm-mm. Yamaha. Yamaha, karena eh, quality controlnya itu bagus banget tuh. Jadi saxophone Hmm. 23 Yamaha sama semua. Tapi kalau Hmm. merek sama bisa beda-beda gitu. Oh, walaupun yang pabrikan ya, kayak misalnya apa ya, Selmer. Kalau Selmer, oke ya. Oke banget. Kalau misalkan Maksudnya itu kan yang custom juga sebenarnya ya. Selmer tuh custom juga ya. Tapi bagus ya. Tapi yang pabrikan, maksudnya yang harga di bawah Yamaha, tapi pabrikan tetap kurang bisa sama ya per kalau produksinya ya. pabrikan tapi murah, bahaya Hmm, tuh. Makanya, malah bahaya ya. karena dia kan Iya, iya, iya. kita produce yang banyak gitu kan. Quality Hmm, control hmm. Oke. Nah, kalau belajar pertama pakai yang mana? Yang alto dulu atau sopran atau tenor atau bariton? Yang mana dulu kalau belajar? yang pasti kalau Gerson ditanya gitu sama murid, Mm-mm. yang kamu suka. Jadi gitu, pasti ngomongnya gitu. Ya, Oh, karena dari suka kita bakal latihan kok. oh. Emang Bukan betul berarti lebih berat ya? Kalau startnya dari tenor gitu lebih sulit belajarnya enggak ya? Sama enggak, aja. sama aja. Jadi Sama aja. secara teknikal, kalau Mm-mm. alat makin besar, Mm-mm. itu nafasnya semakin berat, tetapi Hmm. di bentuk embrosurnya semakin enteng, semakin Enggak rileks. banyak, iya ya. Semakin enggak banyak anu ya, usaha di sini ya gitu ya. Oh, oke, oke. Nah, jadi terserah milih yang mana ya. Nah, sekarang kalau yang tengah-tengah kan ukurannya kan alto. Kira-kira Yamaha alto yang disarankan untuk belajar harga berapa, Son? Supaya tahu aja teman-teman ini. Mungkin ya YAS 480. Sekarang 480. karena corona ya. Terakhir Gerson tahu Hmm. sekitar 17, 18 segitu. Oh, segitu ya. Standarnya segitu ya. Wah, ini mulai yang tadi sudah pengen belajar, ya gitu. Ada ataunya kok. Gimana, gimana? Atau kita bisa beli saxophone second. Nah, kalau kita kalau Mm-mm. nggak jijik ya kok, kita bisa harga sekitar 6-7 jutaan. Tapi Mm-mm. saxophone 6-7 jutaan itu misalkan Selmer Bandi. Jangan berbandi. Heeh. Itu standar menurut Gerson buat belajar. Oh, cuman harus lihat kondisi ya yang memakai sebelumnya, apakah dirawat, klepnya kalau apa nggak bisa nutup ngowos susah ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar, standarnya sih sekitar 17 juta. Tapi kalau mau di bawah itu bisa ambil yang second, sekitar 6 jutaan tadi ya. Itu alto ya, alto saxophone ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ini sudah punya saksofonnya, misalnya mau nyoba sendiri nih, jadi nggak les dulu, mau coba-coba. Ya memang sebaiknya harus, sebaiknya harus punya instruktur ya. Tapi Gerson tanpa instruktur bisa begitu loh. Gimana itu? Ya, karakternya cuman YouTube kok. YouTube ya. Cuman kalau misalkan kita punya kesempatan punya karakter, punya guru yang Mm-hmm. bisa, itu kelebihannya satu kok. Mm-hmm. Belajarnya pasti lebih cepat. Kalau misalkan Gerson yang Mm-hmm. ngajar ya, karena Mm-hmm. Gerson belajar sendiri, kan Mm-hmm. pasti trial error. Errornya Mm-hmm.
Gerson Saring, jangan kamu nggak usah errorku. Yang terbaik, yang tercepat tak ajarin sama kamu. Gitu kalau. Ini sekalian promosi nih, yang mau belajar saksofon lebih cepat bisa hubungi Gerson di Instagramnya, langsung DM aja @gersonlaude, E-nya 2 kayaknya ya. Nah, langsung tanya-tanya nanti langsung japri aja. Ini masih kita cari ininya apa step by stepnya ya. Tapi nanti kalau sudah ingin belajar bisa langsung nih. Nah, sekarang setelah pegang saksofon, kira-kira yang karena tadi ada di tiup, ada di jari. Nah, kalau trompet sih, itu biasanya dulu awal-awal saya belajar, sebelum pegang trompet, pegang mouthpiece-nya aja. Tiup dulu sampai ini bisa bunyi, baru kamu boleh tancepin ke trompetnya. Apakah saksofon sama? Kemana-mana pegang mouthpiece aja, tot. Kayaknya beda kan? Kalau trompet kan memang ini harus latihan bibirnya, jadi nekennya di sini. Tapi kalau saksofon kan tinggal tiup, tapi ada cara menggigitnya, menggigit. Coba yang dipegang dulu tiupnya atau jarinya, Son. Ayo, teman-teman perhatikan loh ini ya. Jadi kalau zaman now belajarnya biar instan bagaimana itu supaya senang belajarnya. Karena yang zaman now ini buat latihan teknikal itu kan karena kita tahu sendiri latihan teknikal itu butuh apa butuh ya? Waktu, iya. Waktu Lama. Kemauan loh. Karena kalau betul. pasti malas deh. Kayak gitu kan anak zaman sekarang. Jadi yang pertama pasti Gerson ngajari niup dulu. Misalkan langsung dipasang gini aja. Gerson selalu bawain alat ini kok. Sebenarnya apa itu? Tuner sama satu. Tuner sama apa? Tuner sama metronom. Oke, ya. Kalau sekarang bisa di HP ya. Kalau yang punya di HP bisa dipakai kan? Jadi di HP aja. Bisa. Oke, ya. Karena Tuner dan metronom, ya. Pertama cuman satu not aja, tapi sampai hijau, misalkan. Harus tune, ya. Tapi satu not aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Halaman karena semakin banyak, jadi yang itu kayak sulit banget ya. Jadi kalau banyak not, ini kamu mau cari tune-nya ya, jadi harus nggak fals di nada itu, makanya pakai tuner. Kalau banyak nada, nah belajarnya nggak tahu ya, jadi harus satu-satu supaya dapat nada itu selalu pas di tune-nya ya, gitu maksudnya ya. Oke. Tapi lihat tuh, kalau anak ini rajin nih, aku suka banget. Gerson ngajarnya beda, Gerson agak kurikulumnya beda. Waduh, ini dari belajar sampai bisa ngajar dan punya kurikulum beda nih, luar biasa nih. Iya. Jadi misalkan Gerson praktekin satu ya, jadi misalkan dilihat nggak sih, kelihatan nggak sih kok? Ayo. Ya, kelihatan. Nah, kalau merah seperti itu tandanya kalau ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Adjusting. Mulutnya lebih lebih rileks. Kalau kurang tinggi, lebih agak sedikit saja digigit. Bukan digigit sih. Jadi, misalkan pales ya kok. Tadi. Ya. Dibikin sampai hijau ya, jadi harus tune. Wah, ini penting ini. Karena saya kira kalau orang nggak ngerti ini, dia anggap itu nadanya sudah benar, main aja nada semua. Ternyata nggak tune semua ya. Itu dari sini ya. Bukan, setahu saya kalau ngetune master tune dari saksofon itu, kalau nggak salah di ini kan, di situ. Bukan dari situ ya ternyata ya. Jadi dari sini ya. Kalau pengalaman Gerson, ya.
tapi tuningnya juga di sini. Jadi gini kan ini ya, kadang di not bawah itu dapat, di not Ya. itu masih Oh full. iya iya. Jadi ini nggak gimana? mungkin dari tuningnya master tune, tapi dari tiupannya ya. Oh iya benar-benar juga. Oh. Ini Oh. Oh iya iya iya. Berarti memang ini yang sulit di saksofon ya. Kalau jarinya mungkin tinggal ngafalin, tapi untuk membentuk suara ndak falesnya itu dari membiasakan ini. Jadi latihannya itu dulu ya Son. Jadi cari sampai setiap nada itu in tune di hijaunya tuner tadi ya. Oke, iya iya iya. Terus apa lagi yang bisa membentuk belajar jadi menarik apa selain nadanya tepat? pasti habis itu anaknya pasti kamu suka lagu apa? Pasti Langsung ke lagu dulu ya. Nah, tapi untuk main lagu kan harus tahu tangga nada ya, Son. Sedangkan dia setelah tadi menemukan nada ndak fals itu, dia kan masih harus belajar tangga nadanya ya. Ya benar. Itu Nah, itu bilang, teknik seperlunya. Nah, kayak oh, seperlunya ya. Untuk memainkan lagu ya. Jadi oh, iya iya iya. Skill Lydian something terus atau tangingnya atau pelan. Ya 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 ya. Kan aja benar-benar diperlukan buat main lagu. Itu lebih dalam lagi, tekniknya lebih dalam lagi. Ya ya. Karena mau ndak mau kalau main lagu kan dia ngejar enaknya lagu, dia latih semuanya ya. Jadi tapi dengan arahan instruktur tuh diarahkan, oh di sini fales, ini kurang apa. Jadi akhirnya dia mau tidak mau belajar teknik juga lewat lagu itu ya. Terus lagu yang lain ada kesulitan lain lagi, latih lagi gitu ya. Jadi belajar tekniknya itu on point loh. Tahu cara. Iya, iya, iya. Jadi kalau tangga nadanya dilatih setelah dapat nada ndak fals itu tadi ya. Dilatih berapa lama ininya? Apa nadanya itu? Oh, dikasih tangga nada dulu terus dilatih satu-satu ya untuk bisa mainkan lagu itu ya. Oke. Nah, tadi metronom dipakai buat apa, Son? Kalau di saksofon. Biasanya metronom dipakai untuk kalau orang main sudah ada ritme kan? Kalau piano supaya on tempo, drum apalagi perlu. Kalau saksofon, makainya di mana belajar pakai metronom itu? Untuk drilling, seperti yang Oh, jadi memainkan nada itu dibuatkan drill untuk main di temponya apa? Harga notnya dimainkan sesuai tempo ya. Untuk latihan tekniknya kok, metronom. Oh, jadi ketika ada teknik yang sulit, kita bisa mainkan nggak ikut lagunya dulu, dengan metronom dipelankan, dia mainkan tekniknya. Sampai bisa masuk ke lagu lagi gitu ya? Jadi, Oke. masuk lagu udah main aja, nggak usah. Ya. Itu sama toh. Kalau di drum, dulu pakai drum repertorinya Yamaha. Kalau mau main lagu, dipotong-potong. Oh, rhythm patternnya dikeluarin latihan dulu. Oh, feelingnya dikeluarin main dulu. Sudah, main satu lagu sudah dengan yang dilatih tadi gitu ya. Oh, ya. Sedikit lagi, Son. Dari belajar dasar itu, kemudian kamu masuk ke, ya ini kan tantangannya ketika ngegig, ketika bermain dengan, apalagi di wedding ya. Wedding itu kan permintaannya bisa keluar dari konteks ya. Kamu baru main, tiba-tiba mintanya main ngejazz. Wah, disuruh solo di tengah. Ini kan bukan sekedar hanya nada tahu, tempo bagus, tapi pengetahuan memainkan nada-nada itu. Padahal di saksofon itu kan tidak bicara harmoni sebenarnya kan. Kamu main cuma ngapalin nada, nanti ganti lagu bingung. Tapi kalau ngerti harmoni, kan kita bisa pakai nada-nada itu di harmoni lain. Ini belum bicara style atau genre ya. Oh, kalau main ngejazz, swinging di sini. Kalau ngepop, enaknya saksofon di sini, licks-nya di sini. Itu kan banyak banget. Ya itu gimana caranya kamu mempelajari itu? Tiap lagu di explore atau kamu belajar keyboard juga gitu supaya tahu harmoni atau gimana? Mungkin Gerson cuman punya dua
dua bahan kok untuk itu. Yang pertama, kita semua harus tahu scale-nya aja, do re mi fa sol. Apa? Scale, tangga nadanya. Oke, ya. Do re mi fa sol si do sama kromatisnya juga tentu saja ya. Karena kalau sudah ngisi begitu kan harus enggak cuma do re mi fa sol si do ya. Kromatisnya kan juga harus. Si saksofon kan kalau kromatis kan susah ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu saksofon itu daripada jari depan itu semua main, ini main semua ya. Jadi bayangkan jarinya yang dipakai cuma 4, peteannya tombolnya 22, berarti kan tidak bisa cuma 8. Berarti ininya semua main. Nah, ini kan sulit sebenarnya, apalagi kalau speed ya. Wah, tiba-tiba lagunya segini, mintanya tempo segini. Lah, berarti kan harus siap semua. Itu gimana? Tadi Gerson bilang tangga nada. Oke, tangga nada dan kromatis dikuasai, itu pun juga susah ya kalau belajarnya di C, terus tiba-tiba minta main di S, mateng. Mikir ya. Nah, itu mungkin ada tips, Son. Kalau Gerson misalkan skip lagu, ya. Tapi 12 nada dasar. Wah, itu keren itu. Jujur PR banget sih, karena iya PR banget, betul. Terus yang kedua, supaya itu memang nggak ada proses lain kecuali jam terbang. Iya. Nggak bisa. Gerson nggak tahu shortcutnya supaya bisa kayak seperti jam terbang tinggi. Secara teknikal mungkin Gerson bisa kasih, misalkan Gerson ngasih 1 minggu 1 nada dasar, tapi kamu harus bisa ini supaya aku mau itu langsung bisa keluar. Oh, jadi satu nada dasar mainkan segala macam lagu. Jadi stylenya buat ngelatih tangannya. Jadi nanti oke. Ketika dibutuhin, sometimes tuh tangan jalan sendiri kok. Itu yang Gerson rasain sih. Iya. Tapi waktu ganti nada dasar bisa otomatis? Nggak bisa. Kerasa? Nggak bisa ya? Latih lagi ya? Oke. Ngerti saya. Iya. Ya, jadi di saksofon tuh karena setelah pencet, di atasnya ada tombol kecilnya dan sebagainya. Nah, itu caranya menurut Gerson dihafalkan 1 tangga nada, 1 scale itu dikuasai banget, kemudian nanti akan terbentuk kebiasaannya itu, jadi sudah kerasa sendiri kalau mau main di situ ya. Iya. Ada apa? Sorry? Ada seperti muscle memory, jadi ototnya ingat, tangannya ingat. Ya. Oh, wah, pengalaman sekali ya, karena belajarnya intens, jadi luar biasa ini.